Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Ria di sini. Dan berarti ini waktunya kita untuk ibadah sekolah Minggu. Tapi kok Kak Ria sendirian ya, nggak ada temennya nih. Kak Ria panggil temen aja ya. Siapa ya? Oh, Bu Retno. Bu Retno, sini-sini. Temeni Kak Ria dong. Selamat pagi Kak Ria. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi ya kayaknya ya. Iya. Saya tadi dengar Kak Ria manggil saya, Bu Retno. Tapi gimana nih hari ini anak-anak kita Sapa dulu adik-adik ya. Iya. Mari kita sapa. Hai, selamat pagi selamat adik-adik. pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kabar baik kayaknya ya Kabar Kak ya. baik. Seminggu ini kita ketemu lagi ya. Iya. Sekarang kita mau memulai Memulai ibadah kita. sekolah Minggu. Ya. Kita mau nyanyi lagu yang pertama. Apa Ya. ini? Kayaknya tadi saya juga kedengaran dipanggil Kak Ria. Kayaknya Iya. saya juga terdengar Tuhan memanggil kita ya. Iya. Kita sapa kembali anak-anak ya. Kita ajak menyanyikan Dengar, Dengar dia panggil, nama saya. Dengan bangkit berdiri ya adik-adik. Ya, kita berdiri, kita bersukacita ya adik-adik ya. Tepuk tangan dan jangan lupa tersenyum. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita ulangi lagi ya Kak Ria. Ulangi lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan bangunkan kami dan memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu mau beribadah sekolah Minggu. Tuhan, siapkan hati kami, Tuhan tolong kami untuk kami juga boleh bernyanyi, untuk kami nanti mendengarkan firman Tuhan, dan tolong kami untuk boleh jadi anak yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang jagai, Tuhan sertai, memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Ria, Ya. puji Tuhan kita sudah selesai doa pembukaan ya tadi. Iya. Anak-anak pinter ya kayaknya ya. Adik-adik ini pinter sekali pasti di rumah dong. mendengarkan firman ya. Pada saat saya mau tanya deh sama Kak Ria. Iya. Kadang-kadang kan kita juga kadang susah ya, kita sakit, kadang-kadang kita itu mengerjakan PR enggak bisa ya Kak Ria ya. Memang Iya. sekarang kan sekolahnya masih belum rumah. masih di rumah, belum sampai sekolah ya. Iya. Iya. Tapi kalau misalkan Kak Ria
di rumah sendirian, kira-kira ada yang nolong nggak? Mungkin mama ada. sama Kak Ria kan Ada sibuk. orang, ya kadang-kadang ada orang tua, ada kakak, ada adik. Yang nolong Kak Ria. Iya, Oh, tapi gitu ya. ada satu lagi yang selalu menolong kita. Siapa Kak Ria? Mau tahu? Iya, kasih tahu dong. Siapa? Penolong kita adalah Tuhan Yesus. Tapi kayaknya ada lagunya deh Kak Ria. Oh iya, kayak pernah nyanyi ya Iya, kita ya? kayaknya pernah nyanyi. Yang Saya ingat beberapa minggu yang lalu kayaknya kita juga pernah nyanyikan lagu itu kok, iya. Berarti adik-adik di rumah sudah bisa ya lagu-lagunya. Bisa, pasti pinter adik-adik di rumah. Kita mau nyanyikan Ya. Yesus itulah satu-satunya penolong penolongku kita yang ya. sungguh. Tapi sambil duduk atau berdiri? Berdiri dong biar Kita tetap ajak ya, papa mama semangat. diajak ya untuk Iya. berdiri ya. Papa mama Ayo. kakak adiknya semuanya diajak kita nyanyi sama-sama. Ya. Sambil bersuka cita, kita menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolong. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Diulangi ya Kak Ria ya. Satu kali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Bapak Musa. Iya. Ya, bagaimana? Tentang Bapak Musa, tentang keteguhan hati Bapak Musa ya kayaknya ya. Iya, bagaimana Tuhan meneguhkan hatinya Musa bahwa Musa itu bisa menjadi pemimpinnya bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Iya. Tapi sebelumnya kita harus siapkan hati kita ya untuk Iya, mendengarkan firman betul Tuhan ya. sekali. Kita pujikan dulu ya. Iya, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, anak-anak yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Pak Andika mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sikap doanya, tutup mata, tundukkan kepala dan lipat tanganmu. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur padamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, hati kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Tuhan bekerja dalam setiap hati kami anak-anak-Mu untuk kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, siapkanlah hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi anak-anakku. Iya, bagaimana kabar anak-anakku sekalian pada saat ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, puji Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita semua. Iya, marilah anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita membuka Alkitab kita masing-masing. Pak Andika mengajak kita membuka di dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan dan kita memperhatikan ayat-ayat ini. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu,
maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Puji nama Tuhan. Itulah anakku ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sekalian, tema pada ibadah sekolah minggu pagi hari ini adalah Tuhan meneguhkan kita. Anak-anakku mungkin masih ingat ya dengan cerita yang kalian dengar pada minggu lalu? Iya, masih ingat ya anak-anak ya? Betul, bahwa minggu yang lalu kita belajar Tuhan mengutus Bapak Musa. Nah, kira-kira Tuhan mengutus apa ya anak-anak kepada Bapak Musa? Kalau kalian memperhatikan kembali bahwa Tuhan mengutus Bapak Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang bertugas untuk memimpin bangsa Israel keluar dari mana? Dari Mesir. Karena memang pada waktu itu bangsa Israel berada di bawah perbudakan bangsa Mesir. Nah, anak-anakku sekalian, pertama kali Tuhan menjumpai dan mengutus Bapak Musa ya untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Pada kali pertama itu Bapak Musa tidak mau anak-anak. Iya. Jadi Musa ragu-ragu. Dan beliau juga takut. Bagaimana kalau orang-orang Israel itu tidak mau percaya kepadanya? Tidak mau untuk dipimpin oleh Musa. Tetapi Tuhan kemudian menjawab kepada Bapak Musa bahwa Tuhan akan bertindak melalui kejadian-kejadian yang tidak biasa anak-anak. Yang pertama, Tuhan melakukan suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu bahwa tongkat yang dibawa oleh Musa itu disuruh untuk dilemparkan ke tanah. Apa anak-anak yang terjadi ketika tongkat itu dilemparkan ke tanah? Maka dengan seketika tongkat itu berubah menjadi ular. Iya, anak-anakku sekalian, di dalam kerajaan Mesir itu bahwa mahkota Firaun itu dilambangkan dengan ular. Ya, karena pada waktu itu bangsa Mesir itu menyembah kepada dewa-dewi. Salah satunya adalah Dewi Wajet yang dilambangkan dengan ular. Nah, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan tongkat itu, ternyata tongkat itu berubah menjadi ular dan Musa sangat terkejut anak-anak. Tetapi Tuhan kemudian menyuruhnya kembali. Peganglah ekor ular itu. Dan dengan rasa takut
Bapak Musa akhirnya memegang ekor ular itu. Dan seketika itu pula ular itu kembali berubah menjadi tongkat anak-anak. Itulah mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan untuk meneguhkan Musa. Kemudian kejadian yang kedua anak-anakku, yaitu Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan Musa melakukan hal itu. Ketika Musa menarik tangannya dari bajunya itu, ternyata tangan Bapak Musa itu terkena penyakit kusta, putih sekali seperti salju. Bapak Musa berpikir, loh bagaimana ini Tuhan? Tangan saya kok menjadi putih seperti ini, terkena penyakit kusta. Penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan. Sangat takut Bapak Musa. Kemudian Tuhan menyuruh kembali kepada Musa, masukkan tanganmu ke dalam bajumu lagi. Akhirnya Bapak Musa memasukkan kembali tangannya ke dalam bajunya. Tarik tanganmu. Perintah Tuhan kepada Musa. Kemudian seketika itu juga tangan Musa menjadi sembuh. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan menolong Musa dengan peristiwa yang luar biasa. Dan itulah mujizat kedua yang Tuhan lakukan untuk meneguhkan Musa supaya dia mau untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Selanjutnya anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kembali menyuruh Musa untuk meneguhkan hati Musa. Anak-anak, Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk mengambil air dari sungai Nil, kemudian menuangkan air sungai itu ke tanah. Dan seketika itu juga air sungai Nil itu berubah menjadi darah. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa sungai Nil itu adalah anugerah yang luar biasa bagi bangsa Mesir, karena sebagian besar penduduk Mesir itu adalah bercocok tanam. Mereka bertani. Dan itu membuktikan pula bahwa kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Musa itu jauh melebihi kuasa manusia. Sungguh luar biasa anak-anakku. Lalu bagaimana tanggapan Bapak Musa dengan ketiga kejadian yang luar biasa itu? Ternyata Bapak Musa tidak mau. Enggak kok Tuhan, aku ini enggak pandai bicara orangnya. Enggak bisa menyampaikan kalimat-kalimat dengan lancar. Aku ini berat lidah. Dan untuk yang kesekian kalinya Tuhan meneguhkan lagi kepada Bapak Musa, Musa, bukankah aku ini yang menyertai lidahmu, yang menolong engkau untuk bisa berbicara kepada bangsa Israel agar mereka mau percaya kepada engkau dan memimpin engkau untuk keluar dari Mesir. Enggak Tuhan, biarlah kamu utus yang lain sajalah. Aku enggak bisa untuk melakukan tugasmu ini. Dan untuk yang kesekian kalinya Tuhan meneguhkan kembali kepada Bapak Musa. Kamu tahu kan, kakakmu itu Harun datang untuk menjumpai engkau dengan penuh kerinduan. Aku akan menolongmu Musa. Melalui kakakmu Harun itulah engkau akan menyampaikan apa yang harus kamu sampaikan kepada bangsa Israel. Kakakmu Harun akan mendampingi engkau, akan menemani engkau untuk menyampaikan pesan-pesanmu yang dari Tuhan itu. Kakakmu Harun akan menjadi penyambung lidahmu bagi bangsa Israel. Bagaimana Tuhan begitu sangat mengasihi Bapak Musa.
Karena Tuhan sudah menetapkan Bapak Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Telah menetapkan dan mengutus Musa. Walaupun pada kali pertama, kali kedua, dan juga ketiga kalinya Musa tidak mau anak-anakku. Tapi Tuhan terus berkarya, Tuhan terus meneguhkan melalui kejadian demi kejadian. Dan pada akhirnya anak-anakku, Musa bersedia untuk menerima panggilan Tuhan melalui pertolongannya yang ajaib itu. Anak-anakku yang kasih Tuhan, sebenarnya Tuhan juga menolong kita, meneguhkan kita semua anak-anakku saat ini. Ya, apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, marilah kita belajar untuk melakukannya. Terlebih dalam situasi yang masih seperti ini, yaitu adanya pandemi COVID-19 anak-anakku, Tuhan tetap menolong kita, meneguhkan kita untuk terus menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Baik itu di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan orang tua, dengan saudara di rumah kita, maupun juga di tetangga kita, lingkungan kita berada, maupun juga di gereja. Walaupun saat ini kita masih belum bisa untuk beribadah di gereja ya, tetapi Pak Andika percaya bahwa Tuhan juga berbicara kepada kita melalui firman-Nya di dalam Alkitab yang boleh kita baca, kita renungkan bersama melalui ibadah secara online ini. Demikian anak-anakku, bahwa Tuhan selalu menolong kita, meneguhkan, meyakinkan kita untuk kita selalu menyatakan kasih-Nya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita pelajari bersama. Kiranya Tuhan menolong kita semua, memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 1 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 Yesaya 41 ayat 13. ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang memegang tangan tangan kananmu kananmu dan berkata dan berkata kepadamu, kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. yang menolong engkau. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk membuka Alkitab kita kembali, mempelajari ayat hafalan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 41
ayat yang ke-10. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ya untuk anak-anakku sekalian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, itulah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan yang harus kalian pelajari di rumah dan kalian hafalkan dengan baik. Ya. Sekarang kita waktunya untuk persembahan ya. Iya, kita mengucap syukur ya Kak ya, selama ini Tuhan telah menyertai kita, selalu melindungi kita Dan mencukupkan kita. Iya. Kita ucap syukur dengan memberikan persembahan. Iya, betul sekali. Terus karena kita masih belum ke gereja, gimana Kak Ria? Kalau Kak Ria sih Caranya? biasanya di rumah ditaruh di celengan Oh gitu. atau di kotak gitu. Ya, Sedangkan anak-anak di sini kira-kira Tereng. Kak Ria Ada kenal ini enggak? Ini Siapa ini? Yang selalu muncul setiap minggu ya. Iya. Celengan Teman kita ya. celengan burung ya. Celengan burung atau ayam ini kayaknya? Kayaknya burung ya. Burung ini. Burung setengah ayam. Bisa. Nanti adik-adik seperti biasa persembahannya dimasukkan Ya, di celengan dimasukkan di celengan. atau di kotak yang sudah disediakan. Ya. Nanti kalau kita sudah gereja lagi bisa ketemu lagi di gereja, Burungnya baru dibawa ya. dibawa Iya. celengannya. Ya. Dimasukkan di keranjang, burungnya nanti di store ya. Iya betul. Nah, untuk mengirim persembahan kita mau nyanyikan Beri syukur, beri syukur. Bersama dengan papa mama di rumah, adik sama kakak diajak ya Kak ya. Iya, Kita nyanyi disiapin bersama-sama. persembahannya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Kita ulangi ya Kak ya. Ya, satu kali lagi kita nyanyikan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik saya lihat tadi pinter-pinter semua. Nggak ada yang rame mendengarkan firman dengan penuh sukacita. Tapi juga sama papa mama ya kayaknya ya tadi. Saya lihat dari Bojonegoro, adik-adik meskipun di rumah tetapi adik-adik pinter ya. Tapi kita hari ini mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ayo, mata ditutup, tangan dilipat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menyertai kami, Tuhan yang senantiasa memberkati kami, meskipun saat ini kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami mengucap syukur karena kami mendengarkan firman yang sudah dibawakan oleh Bapak Andika. Kiranya firman itu juga menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami, senantiasa berlindung kepadamu, senantiasa condong ke firman yang Tuhan sudah dengarkan lewat Bapak Andika. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya apa yang sudah kami kumpulkan ini, berkat yang sudah kami terima, kami juga bisa menyalurkan persembahan ini melalui gereja kami, GKI Bojonegoro.
Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini. Kami sudah memulai aktivitas sekolah, tetapi kami masih sekolah di rumah. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pandemi ini, penyakit ini segera hilang dari muka bumi ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menyertai kami, Tuhan yang akan memberikan berkat kepada kami, Tuhan yang selalu melindungi kami. Melalui bilur-bilur kasih-Mu, Tuhan Yesus yang selalu memberikan obat kepada kami yang sakit, kepada tetangga kami, kepada teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kondisi sakit. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami tiada henti. Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa Mama, usaha yang saat ini atau pekerjaan dari Papa Mama, kiranya Tuhan juga memberkati, senantiasa melindungi dan menyertai dari usaha dari Papa Mama. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di luar gereja, teman-teman sekolah atau teman-teman bermain kami, kiranya Tuhan juga menyertai sehingga semua teman-teman terbebas dari pandemi. Tidak ada sakit penyakit yang senantiasa ada di sekeliling kami. Tuhan, saat ini kami selesai ibadah, kami mohon penyertaan-Mu dan kami selalu hanya bersyukur kepada nama-Mu saja. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu melindungi kami tiada henti. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita sudah di akhir ibadah. Ya. Nanti kita akan menyanyikan satu lagu lagi untuk sebagai lagu penutupnya. Dan tidak lupa untuk adik-adik selalu jaga kesehatannya ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi masih dengan ibadah secara online ya Bu ya. Iya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin ya Kak Ria ya. Iya, Aduh betul dokter sekali. ya. Kita mau nyanyikan lagu yang terakhir yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Bangkit berdiri ya, bangkit berdiri ya adik-adik. Dengan penuh sukacita ya kan. Lagunya ini gembira. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, adik-adik, seperti pesan kita tadi, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Rajin untuk pakai masker kalau keluar, Cuci tangan. cuci jangan tangan lupa. kalau habis dari luar ya. Terus jaga jarak ya Kak. Oh iya, Tapi karena kita harus berdekatan ya, sebentar aja. iya, betul sekali. Jangan lupa untuk selalu bersukacita supaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga. Tidak lupa harus berdoa ya. Iya, berdoa pada Tuhan supaya kondisi sekarang ini bisa segera pulih. Kita Ya, kembali normal kembali ya Kak bisa ya. sekolah lagi, gereja lagi. Ya, kita mau nyanyikan ini satu kali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup
hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dadah adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.